syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa hadir di rumah yang mulia ini dalam rangka acara takziah atas berpulangnya ibunda kita yaitu Hajjah Lihelmi binti Ibn Jalil, umur 74 tahun, orang tua dari Ibu Endi Mawardi, Bapak Herman Mawardi, Reflis Mawardi, Ibu Rince Mawardi, Bapak Isran Mawardi, Henry Mawardi, Donald Mawardi, Donil Mawardi, dan Jeffrey Mawardi. Dan tidak memperpanjang mukadimah, kita persilahkan saja Ustadz kita untuk membawakan ceramah takziahnya kepada kita bersama, kepada Ustadz Febri Mayudori Estos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'at wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan ayusraka sudah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Al-Mukarram, segenap pengurus masjid Surau Darul Jannah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kita hormati Bapak RT mungkin yang hadir, Bapak RW, juga bersama kita Imam Besar Masjid Surau Darul Jannah, kemudian Bapak Ibu jemaah takziah yang tidak bisa disebut nama. Insya Allah hadirnya kita di rumah duka ini menjadi situasi dingin bagi ahlul bait setidaknya, dan tentunya mengharapkan pahala
besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan yaitu Bapak Ibu. Ya. Dan ada lagi supaya kita mengambil i'tibar dari musibah peristiwa kematian yang melanda saudara-saudara kita, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Ibu? Ya. Setuju Pak? Ya. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka begini Pak, dari sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah. Mau nambah suara Pak. Ibu sehat Ibu. Itu Ibu ambo nambah sandal, sehat-sehat si Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajah Lihelmi binti M. Jalil. Beliau wafat pada usia 72 tahun. Orang tua dari Bapak Herman beserta keluarga. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu, semoga Allah ampunkan dosa. Amin. Allah jadikan kuburnya laksana taman-tamannya surga, sehingganya beliau menikmati indahnya surga, berjalan-jalan di kubur. Anda tahulah kiamat. Allah. Kenapa? Lu bahagia dalam kubur. Amin. Amin. Dan hingga nanti di akhirat Allah angkat hingga pada maqam mahmud, tempat yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Kemudian keluarga yang ditinggalkan tetaplah dalam kesabaran dan ketabahan, ridho serta ikhlas menjalaninya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah berpesan kepada ahlul bait, jangan terlalu bersedih terhadap apa yang hilang padamu, dan jangan terlalu bergembira terhadap apa yang datang padamu. Semoga Allah berikan kepada ahlul bait dengan kesabaran itu, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berselawat, Allah kasihkan rahmat, dan Allah benarkan jalan hidupnya kalau keluarga sabar menghadapi musibah. Bapak dan Ibu yang terhormat, waktu sangat relatif singkat hari ini. Untuk kita yang masih hidup mengambil iktibar nak Bu ya Pak. Saya berusaha apa yang disampaikan takziah sebelumnya nggak diulang lagi. Contoh beberapa waktu yang lalu, bekal yang mesti kita persiapkan untuk menghadap kematian, istighfar sebanyak-banyaknya, dan ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Itu sudah disampaikan. Kemudian yang paling terpenting lagi Bapak dan Ibu, agar dua perintah yang kita sampaikan tadi dapat terlaksana betul-betul maksimal kedekatan kita kepada Allah, ituang hisab-hisablah diri awak dari kini. Kenapa? Hisab Allah nanti berat di akhirat. Bapak dan Ibu, maka takutlah nanti dengan hisab akhirat. Takutlah nanti dengan tanggung jawab yang Allah tanyakan nanti di yang Allah tanyakan nanti di akhirat. Bapak dan Ibu yang terhormat, tanggung jawab. Kita ini punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu kan terdiri dari dua kata, tanggung C, jawab C. Tanggung itu apa? Tanggung itu supaya kita bisa mengerti maksudnya yang simpel. Tanggung itu menanggung atau memikul atau pikul. Pikul.
Sedangkan jawab memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Tanggung itu pikul, jawab itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Maka kita gabung, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah setiap kita akan memikul beban. Ini dia beban. Setiap kita Pak akan memikul beban berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti diberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Sampai di sini paham Ibu Bapak? Kalau dalam bahasa agamanya disebutkan dalam sebuah hadis yang disebut dengan mas'ulun. Mas'ulun. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin Bapak dan Ibu. Maka setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Ibu, Bapak mungkin jadi kepala dinas, ingat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi RW, RT nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik, apalagi menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga. Oh, alun ada ciala Ustaz, minimal kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang terhormat, inilah yang dimaksud dalam firman Allah yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Apa kata Allah? Ayahsabul insan ayusraka sudah. Apakah kalian mengira akan dibiarkan hidup begitu saja? Tidak, kata Allah. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kenapa kehidupan manusia ini harus dipertanggungjawabkan? Kenapa hewan tidak? Begini Bapak dan Ibu, kita ini kan manusia, makhluk yang memiliki akal sempurna. Setuju Bapak Ibu? Di dalam definisi agama Islam disebutkan itu Pak, wad'un ilahi unsa'i kulli dzabila uquli salimati liyanalul sa'adah fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama itu Bapak Ibu, itu adalah seperangkat aturan Allah, seperangkat regulasi Allah, hukum-hukumnya Allah. Untuk siapa? Di sana dijelaskan untuk makhluk yang memiliki akal sempurna. Siapa makhluk yang memiliki akal sempurna? Manusia. Supaya apa manusia itu diperintahkan agar dia beragama? Liyanalul sa'adah fi ma'asihim wa ma'adihim. Supaya dia bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kehidupan manusia ini harus dipertanggungjawabkan? Karena kita adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Yang kedua, karena hidup kita ini tidak gratis Bapak Ibu. Rezeki yang Allah berikan itu tidak cuma-cuma. Tidak perai gitu deh. Itu tidak gratis Bapak Ibu. Rezeki yang Allah berikan tidak cuma-cuma. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya amal, rezeki rupanya dihisab oleh Allah nanti Bapak Ibu. At-Takas surah ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian benar-benar akan ditanya tentang kemegahan. Bapak Ibu, tak balik itu Bu yang kau tanggung jawabkan nanti di akhirat Bu. Iya Bu? Tidak Pak? Tak amalnya rezekinya tanya dia Allah bisa gitu. Kekayaan tanya dia Allah, pangkat jabatan tanya dia Allah. Bapak dan Ibu yang terhormat, nanti Pak
sejak manusia zaman Nabi Adam hingga manusia akhir zaman itu akan melewati sebuah fase yang disebut dengan hisab. Apa itu hisab? Hisab itu masa perhitungan amal dan perbuatan. Nah, Bapak dan Ibu, Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi manusia nanti ketika dia dibentangkan hisab di hadapannya. Di dalam surat Al-Haqqah ayat yang 25 sampai 27 di awal mukadimah tadi yang mau sampaikan. Ada yang menyasa, Bu, Pak. Ada yang menyasa, Pak. Nyokiro kematian itu menyelesaikan semua perkara. Menyasa, Allah katakan gitu dulu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan adapun orang-orang yang nanti menerima buku amal catatannya di tangan kirinya, fayaqulu, mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, andai kata saya tidak menerima, tidak mencari buku amal catatanku, andai kata pun tidak ada buku catatanku di tangan kiri, tentunya aku tidak akan dihisap dengan hisap yang berat. Ya laitaha kanatil qadiyah, cukuplah sekiranya kematian itu menyelesaikan semua perkara. Nah, ini yang mau tanya ke Bapak Ibu cewa, kalian tidak tak kalau ibu kok? Pak, kalian tak kalau lah? Ya. Itu kalau kaji dia nanti sampainya kadang-kadang yang tak kalau. Kalau lu ada reko dia tadi kalau, lu ada micin ada. Pertanyaan Bapak, apakah kematian itu menyelesaikan semua perkara, Bu? Ya. Pak, apakah kematian menyelesaikan semua perkara? Tidak. Kematian bukan menyelesaikan semua perkara, akan tetapi kematian itu merupakan awal perjalanan yang panjang yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tapi saya gini ada ini. Kenapa? Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazula qaddama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Jadi Bu, tidak kata berarti tidak beranjak kaki awak nanti nyutagaan di Allah di hari kiamat. Nyutagaan. Baralamu dalam surat Az-Zumar. Baralamu taga. Thumman fi qafihil ukhra fahidha qiyamun yanzurun. Pada tiupan sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama kan hancur semuanya Pak. Yang hadakan limanil mulkul yaum, kata Allah. Ketika sangkakala pertama ditiupkan itulah habis sadoleh aku kecil Allah. Maraju yang patah di dunia tunyu memimpin 10 tahun. Mano limanil mulkul yaum. Mano presiden-presiden tunyo. Mau pemimpin tunyo. Allah yang hanya ada itu Pak. Hancur habis itu. Maka tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah manusia nalah mati tadi, dibangkitkan berdiri menunggu hisabnya. Berdiri menunggu hisab itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Ulangi Bu, berdiri menunggu hisab itulah yang disebut dengan padang mahsyar menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Menurut hadis yang dari Abu Ya'la, kita diberdirikan oleh Allah selama 50.000 tahun lama. Indah ada salaibanang pun pakaian. Konon katanya sepakat banyak riwayat mengatakan matahari hanya sejengkal. 50.000 tahun lama itu buah. Anda tadi itu disebut buah. Ada yang keringat mereka sampai menutupi mata kaki.
ada keringatnya sampai ke batihe, ada keringatnya sampai ke pinggang, dek hangi itu ha. Nah, tentu kita mengharapkan naungan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, 50.000 tahun tadi apa? Di akhirat. Bara lamoy di dunia. Awak jadi sudah sajadah. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh. Urusan Allah lah antara langit dan bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Apabila urusan bumi ini diangkat ke langit, satu hari di langit sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia. Satu hari itu ikut dampung ngecek sudah sejadah hari nopuan. Satu hari di langit 1000 tahun di dunia. Awak 63 tahun paling lama aku. Anak cukup iwak sehari dia kira-kira hidup di dunia awak. Nah, sekarang kita nyotagaan di Allah 50.000 tahun, bara tahun di dunia. Nah, lama tu bah, 63 tahun saya lama saya tu. Nenek berapa tahun nenek? Nah, dah 60 nenek. Wah, tapi banyak umur saya tu ada nenek. 78 tu dah banyak. Alhamdulillah. Lama saya nenek. Lama saya. Ayo bayar pak hisab awak nanti pak. Takutlah dengan hisab akhirat. Jadi tidak akan beranjak kaki seorang hamba sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. An umrihi fima abnah, umur kemana dihabiskan umur itu. Wa ansubabihi fima ablah, masa muda kemana dihabiskan masa muda. Wa an ilmi maza amilan, ilmu kamari gunuan lai babagi ilmu. Ibu, kok yang ibu mau bicara ibu bagian kurang ilmu tuan. Jadi suruhan kami pernah menemukan bu, kok ditampik balik mah bako nyoku orang piaman, tidak orang piaman sih kok. Bodoh budak piaman tapi cerita. Bakunya uang piaman. Nah, biasanya pak, dan baralek itu baku uang piaman. Nah, jadi pak biasanya kalau baralek malam tuh kan ada goreng pisang, yang apa, kopi bagian apa. Aku karena nyoba uang piaman, salah bule itu nyoba enak. Jadi beda menu. Tapi nek mampu enak di dapur nek di dalam kamar. Tapi resepnya kalau lah masak sekali bulan di kamar. Tapi tidak orang piaman nenek itu anak bocah itu. Itu kira-kira nenek. Itu banyak membuat basuhan yang membuat salah tua. Lah kan buat sih. Itu banyak salah di kamar juga. Ilmu kamari gunung lain bagian ke kawan. Ilmu ko ndak awak sepunyo seorang tuan. Jadi kok pandai ibu buat bicara ku bagian saya ke kawan itu. Nyubuin itu kan ngadir pandai kawan. Lu susuan teh. Benarnya kan hisab supaya mudah hisab ilmu tu gunung karena itu bagian. Kalau tunggu lagi kok sampai yang ibu kok lamang tak payah ibu ada ibu nak kue, bagian saya lah rezeki awak kurang nak kata cayu lah ini bapak. Amin. Itu pak. Betul. Harta itu pertanyaannya di mana pene, di mana belanjanya? Min aina itasyabahu wa fi man anfaqahu. Di mana pe, di mana belanjanya? Jadi aku tidak akan membahas panjang lebar tentang itu. Yang jelek awak sadewiku menghadap melewati fase yang disebut dengan hisab. Semakin banyak rezeki yang Allah berikan, semakin lama nanti tabah di padang mahsyar.
yadkhulu fuqara ul muslimin al jannah qabla agniyaihim binisbi yaumin 500 am. Pak Ibu, orang miskin yang beriman lebih dahulu masuk surga 500 tahun jaraan ketimbang orang yang kaya. 500 tahun jaraan, bayangkan Bapak Ibu. Nah, supaya kita mudah bisa, ini logika. Jadi orang miskin itu sakit nanti kali tanya tapi orang yang kaya banyak nanti kali tanya. Semua belanja di supermarket di mana? Di keranjang itu lampu dikasih lah kan. Di Pepsi dari saya kasih itu sabun lampu lah. Itu santai. Jadi keranjang itu lampu Nah semua itu. Nah supaya mudah hisapnya Pak, kekayaan kita itu gunakanlah untuk memperjuangkan agama. Gunakan untuk yang ini loh. Kok ada tua gue target kunjungan 1000 masjid. Sampai mati, gue target kunjungan 1000 masjid. Baru tua ada 3 negeri pakai. Habis itu murah bisa. Kamu tuh ribuan kunjungan 1000 masjid lah. Bayi pengajian mah murah saknya Pak. Tapi gua acok kata pilawi, saya tua, itu bisa itu. Bapak Ibu yang terhormat, logikanya seperti itu Pak, mudah sebenarnya. Supaya mudah bisa dapat di akhir. Bapak dan Ibu yang terhormat. Nah, saya akan sampaikan sejarah. Ternyata Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu mereka sangat takut dengan tanggung jawab. Mereka sangat takut dengan hisab akhirat. Para sahabat salafus soleh seperti Umar bin Khattab. Ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Bu? Umar bin Khattab itu Pak, semenjak dia menjadi khalifah, menjadi presiden, itulah jarang lalu di malam hari. Batanggang kenapa? Apa yang beliau lakukan? Tidak nonton AC9 gitu dong. Beliau berusukan di malam hari, memastikan rakyatnya jangan ada yang kelaparan di malam hari itu. Kenapa? Karena Umar berpikir kalau ada rakyat ambo kelaparan di malam hari, ambo akan dihisap nanti di akhirat dengan hisap yang berat. Yang pasti yang banai itu. Karena Umar bin Khattab pernah menemukan satu keluarga yang anaknya menangis-nangis nggak anti-anti Pak. Sampai anaknya tuh hanok yang selai. Baru diketuk pintu rumahnya oleh Umar, dibacakan assalamualaikum, dibuka pintu masuk Umar. Tanya oleh Umar, "Ba kok menangis-nangis si anak ibu tadi?" "Anak ambo lapar. Sejak suami ambo meninggal dunia, kami sering kelaparan." Tua presiden tua Umar tua lama-lama sekali. Padahal nanti ke rumahku presiden nggak tahu ini bahasa itu Umar. Sambil ngadu-adu batu itu Umar makan enak, rakyat kelaparan, nggak ada yang tahu. Umar sambil lagu-lagu pun ada tahu Umar. Tuhan ibu masak batu, baku ibu masak batu supaya menyusangku dia hendak ambo makan. Tunggu sampai ditakan. Sontak ketika itu bapak dan ibu Umar balik ke Baitul Mal. Bayi ke Baitul Mal. Nyo ambil sakarung gandum, nyo pikul jo pundaknya. Sehingga nyo menterinya tercangang-cangang Pak. Hai, aku Umar lo nan mangke, aku mangke-angke, ku tugas kami mah tuh. Biarlah kamu mangke. Yang akan dihisap dari jabatanku ini adalah aku, bukan engkau. Biarkanlah aku menyelesaikan hisabku di dunia ini daripada nanti hisabku berat di akhirat. Satu Umar masak amat cerotet juga berulang. Umar rakyat lapar, orang lain yang membantu. Padahal Umar itu bukan hanya itu.
Umar belusukan di malam hari bukan hanya mencari warganya yang lapar, memastikan warganya yang lapar, tetapi Umar belusukan di malam hari memastikan warganya jangan ada yang berlaku curang di malam hari. Karena malam hari potensi besar untuk melakukan kecurangan. Umar pernah menemukan seorang ibu yang memerintahkan anak gadisnya untuk mencampur air susu dengan air. Supaya apa? Supaya di pagi hari bisa menjual air susu dengan jumlah yang banyak. Itulah bentuk santan. Menolak perempuan itu, anak gadisnya itu menolak. Umar, jangan dicampur loh, Ma. Tahu Umar beko. Nampak di Umar kalau Umar nak nampak Umar tu lalu Umar. Nyu jawe dia nak apa? Ma, Umar tu jolah lalu, tapi Tuhannya Umar tidak pernah tidur. Ya. Nah, yang tu. Makanya anak gadis tadi itu dia dijampui oleh petugas istana, dijadikan menantu oleh Umar. Nah, encak dulu aja jadi anak gadis solehah dulu, tapi menantu aja. Presiden. Umar juga belusukan di siang hari, Pak. Kamu Umar pergi ke pasar. Umar memastikan jangan ada lagi pedagang-pedagang yang tidak mengerti syariat dagang, melakukan kecurangan, ada transaksi haram, transaksi riba dan sebagainya. Kalau basobo di Umar nyusi dari pasar. Anak tuh anak bayi Umar bu. Sehingga Umar tuh ketika sholat subuh, kalau model itu peraturan tuh ada orang yang merang apa, model itu kaya, pasti ada orang yang merang. Ditusuk Umar dari belakang ketika Umar sholat subuh, berdarah-darah sampai Umar meninggal dunia. Sebelum Umar meninggal dunia, nyatanya ke Umar, siapa manusia aku? Menjawab sahabat yang menusuk engkau laki-laki yang bernama Abu Lu'lu'ah, laki-laki dari Persia bakul hitam, agama Majusi. Adik Umar mendengar agama Majusi, alhamdulillah. Baku alhamdulillah, lainnya hisab ambo nanti dengan sesama muslim di akhirat. Ambo malu kalau dihisab sama-sama orang Islam. Jadi Bapak Ibu, kita harus malu dengan saudara-saudara kita sesama muslim ini, sama-sama dihisab. Mungkin ada SPPD kawan tak jadi kan? Anak malu buat dia tu. Dihisab nanti dia kira SPPD kawan tak jadi dia itu. Kawan tak dikeluar tu dihisab nanti awas sobok tak ada. Umar itu lagi mengambil takdir yang malu nanti. Baru Umar lepaskan dia. Dilepaskan oleh Umar. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita lanjut Bapak Ibu. Dikit lagi, ya San, sampai mana San? Lanjut. Ada sambutan nanti Pak? Ada. Dikit lagi. Saya akan bagikan doa nanti Bapak Ibu. Saya harapkan doa ini Bapak Ibu hafal supaya mengalir pahala yang kacengke. Mau tinggal cengke. Ibu baca doa, kau Pak baca doa mau mengalir pahala yang kamu. Kan anak itu amal tidak ada terputus. Bapak Ibu begini, Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab. Ketika dia jadi presiden beda loh, menangi berkali-kali. Kuikonnya mana banyak soalnya, atau pingsan berkali-kali. Ketika sadar ditanya, baku engkau menangi, baku engkau pingsan. Inyo menang, kecilnya jabatanku bukan fasilitas. Jabatanku adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek tadi umur 78 ya. Labara kali presiden masuk dengan nenek. Banyak kali. Ada sampai nih, 25. Nalimu presidenku ada yang pingsan nih ketika kuikonnya. Suaranya banyak nih. Ada pingsan nih. Ada. Umar bin Abdul Aziz pingsan tuh. Saingonya 2 tahun yang memimpin, hartonya tuh sedekahkan ke negara, sehingga jadi miskin. 2 tahun jadi pemimpin, kurih karya. Sebelum jadi pemimpin ibadah derajat. Ketika jadi pemimpin, nyubah kehidupannya menjadi miskin, sehingga kurih kawan-kawannya nggak kenal.
Nah luar biasanya begini Pak, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, datang saudaranya ke istana di malam hari, nyatanya oleh Umar itu bercerita di istana tentang keluarga atau tentang negara. Tentang keluarga, matiin lampu sebelah. Diperintahkan petugas-petugasnya untuk mematikan lampu istana. Tentu tercangang-cangang keluarganya. Bakal dimatiin lampu kalang-kalang mata. Listriko nyobaye dari uang rakyat. Minyak tanah, baginya dari uang rakyat. Saya tidak mau dihisap nanti di akhir aja dihisap benar. Itu bana Umar bin Abdul Aziz. Nah, ada yang unik ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz berjalan-jalan ke Baitul Mal, mencari stok gandum banyak Pak, menumpuk birangnya ke menteri-menterinya. Merahnya ke menteri sosial. Bapak tak dibagian ke rakyat miskin. Bapak dia menumpuk harta ko di siku. Piku balik isap apa itu? Bagian. Kecil menterinya Umar, ambolah berjalan di seluruh pelosok negeri lambo cari rakyat pun tak ada miskin do kecuali engkau. Bapak Ibu orang dasar. Jadi Bapak Ibu takutlah dengan hisab akhirat. Nah ini doanya. Umar bin Abdul Aziz itu nyundang ustaz kalau ke rumahnya, nyundang ulama ke rumahnya, yang tidak pernah nyundang tuh. Nyundang ustaz, nyo minta cari tuan kehidupan akhirat kayaknya. Bahayanya neraka. Bahaya hisab. Sehingga menangis di tengah malam. Dua tidak saja kali baca doa supaya murah hisab. Nah, ambo akan membagikan doa supaya murah hisab akhirat. Allahumma hasibni. Dua kalimat saja. Allahumma hasibni. Allahumma hasibni. Allahumma hasibni. Yang kedua, hisaban yasiro. Hisaban yasiro. Hisaban yasiro. Allahumma hasibni. Hisaban yasiro. Allahumma hasibni. Hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah ambo di akhirat nanti dengan hisab yang mudah. Amin. Atau kalau payah mana keduanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Mudahkan kami mudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Jauhkan dari negara dan jauhkan dari neraka dan mudahkan hisab. Jadi berdoa itu Bapak Ibu masukkan ke hati. Jangan berdoa itu capek-capek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan itu deh, nak tapi awak nikmatnya berdoa. Cobalah Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Jadi unggu-unggunya di lama doa. Kalau ada yang doa-doa rasamu imam, tolong berdoa itu. Baik, dirasuki. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.